Oke. Guru-guru nih kan ada aktivitas sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 serta hadis yang terkait. Yang kedua, peserta didik mampu membaca Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Sedangkan yang ketiga, peserta didik mampu menghafalkan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Adapun pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sedangkan zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya yang dilakukan suami istri, yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah sama-sama menikah ataupun belum menikah sama sekali. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Adapun hukuman bagi pelaku zina.
Yang pertama, hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukumannya pada zina muhsan ini adalah yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan hukuman yang kedua adalah hukuman rajam, yaitu hukuman mati dan dilempari dengan batu-batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukumannya untuk zina ghairu muhsan adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk hukuman perbuatan zina dalam pasal 284 KUHP bahwa pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Mari kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan berbuat zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Adapun isi dan kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di satu sisi, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan serta akan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit yang sangat membahayakan kehidupan manusia jika terjadi penyimpangan dalam penyalurannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Adapun menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat. Yang pertama itu adalah dampak yang ditanggung di dunia. Yang pertama, menghilangkan kewibawaan seseorang. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Yang ketiga, bisa memperpendek umur. Sedangkan dampak yang didapatkan di akhirat, yang pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa yang sangat besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya
manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, mendapat siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang sangat berat, pedih kelak di akhirat. Adapun akibat dari perbuatan zina. Yang pertama, dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang keenam, apabila hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Mari kita sama-sama membaca Quran Surat An-Nur ayat 2, larangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniyah fajlidu kulla wahidin manhuma mi'ata jalda wala ta'ahuzkum bihima ra'afatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Syadaqallahul azim. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun contoh bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita adalah praktik seks bebas, perbuatan zina. Seks bebas itu sendiri adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap ancaman hukuman yang begitu berat yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yaitu ancaman hukuman dera sebanyak 100 kali tersebut, maka proses penetapan hukuman dan vonis bersalah atas perbuatan zina pun sangat sulit. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu yang pertama adalah saksi, yang kedua sumpah, yang ketiga pengakuan, sedangkan yang keempat dokumen atau bukti tulisan. Adapun isi dan kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum derah atau cambuk sebanyak 100 kali, masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pezina laki-laki, untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya.
Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Hukum derah tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata az-zaniyah, perempuan pezina, lebih didahulukan daripada kata az-zani atau laki-laki pezina, karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Adapun hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Sekian paparan materi pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.